Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Siti Maharani, kelas 12 TKJB, nomor absen 18, dan Saya Dia Anggrianingsih dari kelas 12 TKJB absen 10. Kami dari kelompok 10. di video kali ini kami akan menjelaskan tentang konfigurasi Agenti Debian 9.5. Langsung saja ke konfigurasinya. Pertama, kita akan melihat IP address di network interface dan perintah Chat slash etc slash network slash tipe network slash interface. Bisa dilihat di sini adalah IP static atau IP internet yang didapat dari ISP. Nah, di sini adalah IP server kita. Kemudian kita cek repositori lokal dan perintah chat slash etc slash apt slash search list. Bisa dilihat di sini saya menggunakan repositori di kartolo.sby. Selanjutnya, tambahkan repositori Agenti dengan perintah widget repo.debian.org/debian min yang garis apt min key spasi add min. Dah. Selanjutnya, tambahkan repositori Agenti pada file source list dengan perintah echo spasi dep spasi http://repo.agenti.org/debian main debian yang garis t-a/etc/apt/source list. Kemudian kita cek kembali repositori lokal dengan perintah chat etc pt source list. Bisa dilihat di sini repo agentinya sudah berhasil ditambahkan ke source list. Lalu kita lakukan penginstalan transport agar saat mengupdate repositori Agenti dapat terbaca menggunakan perintah pt install apt strip transport strip https lalu kita update repositori yang telah ditambahkan sebelumnya dengan perintah pt update.
bisa dilihat di sini update-nya sudah selesai dan bisa dilihat repo Agenti-nya sudah ada. Selanjutnya, lakukan penginstalan paket Agenti dengan perintah apt install Agenti. Jika paketnya sudah terinstall, maka akan muncul sertifikat key dengan default port 8000. Dengan username root dan password admin. Lalu kita ubah akses kontrol dengan menggunakan perintah nano /user /share /password transport p. Lalu kita cari kata 3600 dengan keyboard ctrl+w terus search 3600 terus enter. Lalu kita ubah menjadi tambahkan tanda kutip di 3600. Oh ya. Iya, kasih lu kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, lalu tambahkan tanda kutip di 3000. Lalu tambahkan tanda kutip di depan dan di belakang. Dah di situ kita tulis. Lakukan perubahan yang sama dengan mengubah akses kontrol pada handler py dengan perintah nano user share psert socket u handler py. Search pada 3600. Tambahkan tanda kutip. Jika sudah selesai melakukan perubahan, selanjutnya cek status servis Agenti dengan perintah servis Agenti status. Dapat dilihat di sini status Agenti sudah aktif running, yang berarti telah aktif. Selanjutnya, restart Agenti dengan perintah servis Agenti restart. Selanjutnya, kita akses Agenti menggunakan Google Chrome dengan mengetikkan https https://kelompok10.com/2 port 8000. Klik lanjutkan ke kelompok10.com. Ini tampilannya ketika kita berhasil masuk ke Agenti. Kemudian untuk tugasnya yang pertama merubah port default.
Yang pertama, klik pada bagian tab Configure, kemudian ke General, dan ubah portnya menjadi nomor absen. Untuk language-nya, kita gunakan yang NUS, kemudian host-nya menggunakan IP dari ISP 192.168.100, kemudian port yang digunakan nomor absen yaitu 1018. Kemudian kita save. Kemudian kembali ke putih, lakukan restart agar konfigurasi sebelumnya tersimpan dengan perintah service agenti restart. Dan isikan ulang pada kolom pencarian menjadi https://kelompok10.com/2.10.18 dengan port 1018. Kemudian isikan ulang pada kolom pencarian https://192.168.100 dengan port 1018. Lanjutkan. Kemudian login kembali dengan menggunakan username dan password default. Root dengan username root, Password. Lalu kita login. Kemudian tampilannya akan seperti biasanya, hanya saja pada bagian portnya telah berubah menjadi 1018. Untuk tugas kedua, menambahkan username dan password. Untuk langkah pertamanya itu menambahkan user dengan mengklik configure, kemudian scroll sampai bawah, lalu menambahkan user dengan klik add. Ubah namanya menjadi kelompok 10 dengan passwordnya. Lalu kita save konfigurasi. Mana? Selanjutnya kita checklist pada bagian permissions. Semuanya di checklist. Lalu kita checklist semua yang di terminal. Banyak banget. Dan checklist juga di package, di widget, lalu checklist juga di power control. Configuration di script. Kemudian save. Setelah itu logout terlebih dahulu dari user defaultnya. Kemudian kita logout. Kemudian login kembali dengan username kelompok 10 dengan passwordnya 123. Lakukan restart dan login. Setelah berhasil login, jika tampilannya seperti ini berarti plugin sudah dapat diakses. Kemudian untuk tugas ketiga, menambahkan plugin Nginx.
Lakukan penginstalan paket Nginx dengan cara klik plugins, install Nginx-nya atas. Nih, ini mana? Nah, kemudian install. Setelah berhasil install, lakukan restart pada putih. Kemudian login kembali menggunakan username dan password default. Lalu login. Ketik 2//192.168 100 portnya 1018. Login menggunakan username root dan password default. Nah, jika dilihat pada bagian software, mana? Ini bawah. Sudah terdapat Nginx. Kemudian setting IPv4 client dengan mengarahkan DNS servernya menggunakan IP address server 192.168.100. Selanjutnya kita akses Nginx dengan cara buka web browser. Ketikkan IP address yang digunakan, yaitu 192.168.100. Akses Nginx dengan menggunakan IP 192. Iya, ada TPS 2//100. Maka kita sudah berhasil masuk ke dalam tampilan Nginx. Kemudian untuk merubah tampilan Nginx-nya, kita kembali ke putih. Selanjutnya untuk merubah tampilan Nginx, kita masuk ke directory dengan perintah cd/var/www/html. Kemudian ketikkan perintah nano stasi index kemudian ubah pada bagian titelnya, edit sesuai dengan keinginan masing-masing. Welcome to kelompok 10. Apa ya? Gini aja. Assalamualaikum teman-teman kita. Ya, hapus semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman aja. Kemudian lakukan restart pada paket Nginx dengan perintah /etc initd
Nginx restart. Dan melakukan restart untuk paket agentinya dengan perintah service agente restart. Kemudian akses kembali web browsernya dengan menggunakan IP yang tadi. Ini tampilannya ketika kita sudah berhasil masuk ke Nginx. Kemudian kita kembali ke agentinya, masuk menggunakan root dengan password admin. Di sini kita akan menambahkan plugin Samba. Lakukan penginstalan paket Samba. Klik Y, enter. Jika sudah berhasil diinstal, lakukan restart pada agenti di putih. Service agenti restart. Kemudian login kembali menggunakan username dan password defaultnya. Itu 10. Login kembali. Kemudian login kembali dengan menggunakan username root dan passwordnya yang default, yaitu admin. Scroll ke bawah, kemudian lihat pada bagian softwarenya sudah terdapat Samba. Selanjutnya buat folder pada Samba dengan cara klik Sambanya, kemudian add. Setelah itu buat folder dengan mengisikan name dan path sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya akan membuat folder dengan menggunakan nama kelompok 10. Dengan path-nya home/kelompok 10.
Kemudian klik save. Klik save. Lalu klik start agar folder yang sudah dibuat bisa diakses. Kemudian akses Samba dengan menekan tombol kombinasi Windows R. Bisa, udah bisa kan? Tuh, coba aja. Windows R. Kemudian masukkan IP slice-nya yang ke sana. Itu apa cowok? Slice-nya yang miring ke sana. IP server kita 168.100.100. Kemudian oke. Nah, jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, di mana Windows Explorer-nya ini menampilkan konten sharing data dalam Samba server yang telah dibuat, yaitu kelompok 10. Sekian langkah konfigurasi Agenti Debian 9.5 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah.